Perkenalkan, nama saya Ahmad Ranisa dengan NPM B1A024005. Di sini saya akan mengerjakan tugas pengganti UAS yaitu Hukum Pidana dengan dosen pengampu Ibu Helda Rahmasari. Perbarengan tindak pidana. Pada dasarnya, dikatakan adanya perbarengan adalah apabila terjadi dua atau lebih tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang, di mana di antara dua tindak pidana awal dengan tindak pidana berikutnya belum ada putusan hakim atau belum dijatuhi pidana. Definisi mengenai perbarengan tindak pidana konkursus tidak ditemui di dalam KUHP. Hanya saja berdasarkan dari rumusan pasal-pasal yang diatur dalam pasal 63 sampai pasal 71. Konkursus terbagi menjadi tiga. Yang pertama, perbarengan perbuatan atau konkursus idealis. Pasal 63 KUHP adalah apabila suatu perbuatan pidana masuk dalam lebih dari satu aturan pidana. Yang kedua, perbuatan berlanjutan atau Vorgesetzhandling. Pasal 64 KUHP adalah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan dan pelanggaran. Dan yang ketiga, perbarengan perbuatan atau konkursus realis. Pasal 65 KUHP adalah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang saling terikat dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya ada sistem pemberian pidana. Yang pertama, perbarengan peraturan atau konkursus idealis. Merujuk pada pasal 63 ayat 1 KUHP. Prinsip yang digunakan adalah absorpsi, di mana hanya satu pidana dengan ancaman terberat yang dijatuhkan. Jika terdapat aturan khusus atau lex specialis, maka aturan tersebut yang digunakan. Yang kedua, perbuatan berlanjut atau Vorgesetzhandling. Menurut pasal 64 ayat 1 KUHP, berlanjut dikenakan satu pidana terberat sistem absorpsi. Dalam pasal 64 ayat 2, merupakan ketentuan khusus dalam pemalsuan dan perusakan mata uang. Pasal 64 ayat 3 berlaku untuk kejahatan ringan seperti pencurian, penggelapan, dan perusakan barang. Yang ketiga, perbarengan perbuatan atau konkursus realis. A. Sistem absorpsi yang dipertajam. Pasal 65 KUHP. Jika tindak pidana sejenis, pidana yang dijatuhkan adalah ancaman terberat ditambah sepertiga dari ancaman tersebut. Contoh, 3 kejahatan dengan pidana 4, 5, 9 tahun, maka pidana dijatuhkan 9 tahun ditambah sepertiga dikali 9 tahun. B. Sistem kumulasi yang diperlunak. Pasal 66 KUHP. Jika tindak pidana tidak sejenis, maka ancaman pidana dihitung totalnya tidak boleh lebih ancaman terberat ditambah sepertiga. Contoh, 2 kejahatan dengan pidana 9 bulan dan 2 tahun. Maka maksimum pidana adalah 2 tahun ditambah sepertiga dikali 2 tahun sama dengan 32 bulan. C. Sistem kumulasi pelanggaran pasal 70 KUHP. Semua pidana dijumlahkan tetapi dibatasi maksimum 1 tahun 4 bulan. Contoh 2 pelanggaran dengan pidana 6 bulan dan 9 bulan, maka maksimum hanya 16 bulan. D. Kejahatan ringan khusus berlaku sistem kumulasi dengan batas maksimum pidana penjara 8 bulan. Contoh 2 kejahatan ringan masing-masing 3 bulan, total maksimumnya adalah 6 bulan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.